banyak bilang haleluya kayaknya gue hari ini, karena tahu hari ini hari apa? Pentakosta. Hati-hati, tanganku getar nanti nih, kalian hati-hati. Ya, itu tandanya aku diurapi Roh Kudus ya. Oke. Kita sudah berjanji walaupun hari raya besar apapun, kita tetap melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Dan hari ini kita sudah di ayat 5 sampai 9, pasal 4, Injil Markus pasal 4 ayat 5 sampai 9. Tapi kemarin teman-teman sudah mengikuti polanya di perumpamaan ini, bahwa ketika dijelaskan satu tanah, dijelaskan Yesus di ayat di bawahnya, artinya kemungkinan ini tidak akan kita bahas. Bisa ya? Minggu lalu kita baru satu tanah kan? Tanah apa? Pinggir jalan. Sudah dijelaskan Yesus kan? Ini ciri-ciri orang Kristen yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Berarti itu ayat yang dijelaskan Yesus nggak akan kita bahas lagi. Jadi kemungkinan minggu depan perikop ini selesai. Ya, minggu depan perikop tentang perumpamaan ini selesai. Nah, hari ini kita akan masuk ke seluruh tanah. Kita habiskan hari ini ya, ayat 5 sampai 8 ya, seluruh tanah. Kan ada 4 tanah. Jadi kalau teman-teman perhatikan Alkitabnya sampai ayat 34 ke bawah, itu semua perumpamaan. Jadi kita mungkin agak beberapa bulan ini sampai beberapa minggu ke depan agak berat omongan kita ini ya, karena perumpamaan. Oke? Oke, mari kalau kita sekarang kita di ayat ke-5. Sudah? Ini hari Pentakosta ya, harus semangat ya. Semangat ya. Amin. Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun karena tanahnya tipis. Ini dia tanah kedua. Yang pertama minggu lalu pinggir jalan, sekarang berbatu-batu. Nggak usah heran, ini pasti dikenal oleh petani-petani di Israel. Kenapa? Israel itu negara yang batunya banyak sekali. Bahkan ada lelucon Rabi Yahudi itu pernah dikatakan bahwa Tuhan itu lupa menempatkan batu dan mengirim batu paling banyak di Israel. Makanya bebatuan semua kan. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, Daud itu seringkali bilang apa? Tuhan itu batu karang yang teguh. Banyak sekali batu. Siapa yang mendapatkan ke Israel? Kasihan ya. Aku juga belum ya. Oke. Sama-sama kasihan. Katanya secara geografi semua memang banyak batu-batunya. Petani tidak bisa berbuat apa-apa dengan batu-batu yang muncul. Jadi batunya itu di dalam, bukan di atas tanah. Jadi batunya itu menghambat pertumbuhan. Nanti kita akan lihat sampai ke ayat 6-nya. Lalu perhatikan kalimat, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Memang benih yang jatuh di tanah berbatu menambahkan pertumbuhan dikit demi sedikit. Tunasnya hijau, bersemi dengan cepat, tapi tanahnya tetap tandus karena terhalang oleh batu. Tapi dalam budaya Israel, dalam agrarisnya mereka bertani, dia nggak fokus terhadap tanahnya itu. Karena petani seperti minggu lalu saya katakan, fokus untuk menabur karena goalnya apa? Panen, ya panen. Jadi dia nggak terlalu memperhatikan, tapi dia tahu bahwa tanahnya itu ada batu di bawah, karena di Israel itu di mana-mana ada batunya. Nah, perhatikan ayat 6 lanjutannya. Ini masih tanah berbatu, ayat 6-nya, lihat ya. Saya bacakan ya ayat 6-nya ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Perhatikan dari ayat 5 teman-teman. Katanya benih itu tumbuh, oke, tetap tumbuh. Benih yang ditabur petani tetap tumbuh. Tapi karena ada batu, ketika ada matahari, gak ada gunanya. Kenapa? Akarnya gak bisa nembus. Mati, stuck di situ karena batu melapisi di bawah. Ya. Petani Israel sudah sering melihat kejadian ini. Jadi ketika Yesus cerita perumpamaan ini, ingat ya konteksnya masih di tengah tepi danau ya, dan Yesus duduk di atas perahu. Petani tahu jika muncul tangkai hijau kecil, ya kan, karena tumbuh kecil ini. Tahu petani Israel, ini tipuan. Ini benih yang menipu ini, ya, karena sulit. Karena benih yang tumbuh itu, tangkai hijau yang tumbuh itu akan layu pada saat musim hujan berhenti. Sehingga tanaman itu tidak mempunyai akar yang dalam karena tidak bisa menembus batu, dan akibatnya apa? Tidak ada suplai air kepada pertumbuhan benih. Lama-lama mati. Jadi mengapa tanah tersebut mengeras? Adalah karena udara yang lembab dan terhalang oleh batu. Dijawab Yesus penjelasannya? Ada. Perhatikan ke bawah. Ayat 16 dan 17. Tandai. Perhatikan Alkitab. Ini penjelasannya untuk tanah berbatu ya. Ayat 16 dan 17. Perhatikan ya. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu.
ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Tahu nggak ini maksud ini coba? Simpel sekali untuk mengartikan apa yang dibilang Yesus ini. Ini ciri Kristen, amin, haleluya. Makanya kadang aku kalau dengar khotbah sikit-sikit, ada amin, 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 semua disambut dengan amin, amin Pak Pendeta, amin, amin. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Tapi begitu datang masalah hidup, dia lupa dengan amin. Nah ini bahaya. Ini aku sebut dengan Kristen amin dan haleluya. Makanya gereja kita tidak menganjurkan latah amin. Ya. Jangan latah kali dengan amin itu. Jangan semua omongan pendeta diaminkan. Belum tentu itu firman Tuhan ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini, perhatikan tadi ayat 16 penjelasan Yesus. Orang-orang mendengar firman ini menerima dengan gembira. Itulah amin haleluya tadi. Kenapa? Karena mengenakan telinga dia. Dan ingat, Yesus ini sedang menyindir siapa? Ayo, konteks. Oh tidak, Lorot yang pertama, tanah tepi jalan. Itu tuh yang bondong-bondong cari mujizat, yang ngikutin dia selama ini loh, dari rumah Petrus ke danau, rumah Petrus ke danau, yang minta sembuh, terus minta berkat, terus ini dia nih. Dibilang Yesus ciri-ciri orang Kristen yang nggak berakar pun seperti ini. Makanya jelaskan Yesus ayat 17, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, mereka murtad. Firman yang ditaburkan oleh pendeta di hari Minggu nggak bertahan lama, pasti nggak bertahan lama. Dia nyari aminnya aja. Misalnya kalimat pendeta, ada kesembuhan, amin. Ibu ada problem, amin. Kok amin ada problem? Ibu ada problem tapi dalam nama Yesus selesai, amin. Nah ini yang bahaya. Inilah yang disebut Kristen dengan pemahaman yang dangkal. Begitu datang penindasan dan penganiayaan, maksud Yesus ini adalah masalah dan beban hidup duniawi. Yang terjadi apa? Kepahitan, dendam, marah, bahkan apa? Bisa tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda nih, kemarin kita webinar ya. Sering sekali kita pacaran kan sama yang cowok Kristen, misalnya yang cewek ini. Tadi disakiti mulu. Tiba-tiba teman kampusnya yang agama seberang, baiknya minta ampun. Lama-lama, kenapa ya yang cowok Kristen jahat terus sama aku, tapi yang Muslim baik sama aku? Kenapa ini bisa terjadi ya? Lama-lama, udahlah, aku pindah saja lah ngikutin dia. Inilah yang bahaya. Padahal si cewek itu anak gereja, anak pelayanan, tapi karena disakiti, ditinggal terus sama cowok Kristen, dia lari pindah agama. Ini yang bahaya. Karena dia menganggap firman itu hanya sebentar dan tidak bertumbuh dan berakar kuat. Ada satu anak muda ketika aku khotbah di salah satu persekutuan kantor, ya perusahaan. Begitu aku datang menyampaikan firman Tuhan, oke? Ini pertama kali aku datang. Begitu aku pulang, di sampingnya aku, bang, mantap kali bang. Biasanya yang kami undang di sini nggak enak bang. Pokoknya mantap lah bang, mantap. Aku pengen banyak konseling lah sama bang. Pokoknya dia happy sekali dengan gembira khotbah. Sebulan kemudian aku diundang lagi di perusahaan itu. Gak ada dia. Padahal perusahaan itu selalu memblast email siapa pendeta yang akan khotbah persekutuan Jumat. Gak ada dia. Beberapa bulan lagi aku diundang. Gak ada dia. Kutanya lagi iseng aku kan. Kutanya sama HRD-nya. Mana sih ini? Karena kemarin aku banyak ngobrol sama dia tentang itu. Pak Pendeta itu orangnya galauan itu Pak Pendeta. Kenapa? Aku bilang, pacarnya aja beda agama. Tapi cutaku. Tapi dia dengan gembiranya dengan khotbahku. Tapi ternyata hidupnya nggak berubah, hidupnya nggak bertumbuh, hidupnya nggak berakar. Makanya itu, hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita seperti yang di tanah berbatu-batu. Hari ini adalah Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Iya, itu perjanjian baru. Lengkap dikit lah. Masa anak teologi ngomongnya nggak lengkap? Pentakosta dari perjanjian lama kan ada panen kan, panen. Baru perjanjian baru dikaitkan karena memanen jiwa-jiwa baru. Saya mau katakan ya, siapa yang paling banyak ngomong Roh Kudus dan gaya ibadahnya ngeroh, biasanya dia nggak rohani. Serius, biasanya dia nggak rohani. Makanya hari Pentakosta yang kita peringati sekarang, engkau harus melihat Roh Kudus bekerja dalam dirimu atau enggak. Contohnya apa Pak Pendeta? Bukan kau bisa bahasa roh, nggak ada hubungannya itu. Jangan mau kita dibulah. Jadi serius apa ini? Nggak apa-apa, direkam ini kan. Kalian share ini nanti kebanyakan. Tanda kau dipenuhi Roh Kudus bukan kau bisa bahasa roh, nggak ada itu Alkitabiahnya, nggak ada. Tanda kau dipenuhi Roh Kudus
bukan kau bisa nyembuhin orang gini-gini, enggak. Tanda kau dia punya Roh Kudus, hidupmu benar dan kudus, titik. Gitu. Bisa ya? Jadi kita jangan mau ketipu ya dengan yang begitu-gitu. Makanya kita harus memahami Alkitab dengan benar, terima khotbah dari pendeta, dan ketahuilah bahwa mengikut Yesus tidak seenak yang kita pikirkan. Pahami Alkitab dengan benar. Makanya Yesus bilang apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Terkadang kita pun sebagai hamba Tuhan, seperti aku ini atau Pak Melki misalnya, kita kadang gregetan ya, melihat kelakuan jemaat yang nggak berubah-berubah kan Pak ya. Tapi terkadang panas. Tapi kalau hati kita ini sombong, ketika aku baca Alkitab, khususnya Nabi Yesaya, ya, Nabi Yesaya, itu diutus Tuhan untuk berkhotbah kepada orang Israel, tapi sudah ditentukan Tuhan gak ada yang mau dengar dia. Kalau aku dibilang ketua sinode, aku kayak gitu. Halo, kau pulantik sekarang jadi pendeta di KTI, kau khotbah di cabang ini. Tapi jaminlah, gak akan ada yang mau dengar kau. Ketika kau khotbah main handphone itu semua, mana aku datang. Tapi Yesaya taat, gila. Dan gak ada yang bertobat dari omongan Yesaya. Kalian baca kitab Yesaya. Siapa yang akan kuutus? Kata Allah kan, ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Tapi kau akan, ayo nanti kelanjutan perumpamaan ini Yesus menjelaskan, karena mereka bebal gak mau dengar. Kalau kita tantang Tuhan, siapa yang mau kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah dia. Iya kan? Nggak usah aku diutus, dia aja yang diutus, jangan ya kan? Itulah tanah berbatu, ya. Jadi akar itu nggak bisa nembus batu ke bawah. Kita lanjutkan ya ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Ini tanah ketiga nih. Ayat 7-nya. Yuk kita baca sama-sama yuk dengan semangat ya. 1, 2 ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Jelas ya. Pertama pinggir jalan, kedua berbatu, yang ketiga semak duri. Ini tanah ketiga. Ini menarik teman-teman. Kenapa? Semak duri ini biasanya tumbuh bersama benih yang memang ditanam. Sama kayak istilah ilalang dan gandum. Sama-sama tumbuh ini. Ya. Benih yang ditabur di semak duri kelihatannya bertumbuh dan berkembang lebih baik memang dari tanah berbatu, yang tadi tanah kedua. Tapi pada saat musim-musim tertentu di Israel, misalnya musim semi, ya, ketika panas matahari datang, akar semak duri itu bertumbuh juga lebih cepat daripada benih. Lalu nanti saat musim dingin tiba, jadi siklusnya ini orang Israel sudah tahu semua. Ya. Ketika ada matahari, akar semak duri pun bertumbuh, mengimbangi benih yang ditanam oleh petani. Tapi saat musim dingin berhenti, menyambut musim baru, semak duri lebih tinggi daripada gandum atau benih yang ditanam. Sehingga apa tadi kata Yesus? Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga benih itu tidak berbuah. Kenapa? Simpel sekali dalam penjelasan agrarisnya. Semak duri merebut kelembapan udara dan vitamin di dalam tanah dan benar-benar menghancurkan gandum atau mencabut gandum atau benih yang ditanam sampai mati. Wah, ini ngeri. Ini dia tanah ketiga. Semak duri. Penjelasan Yesus lihat ke berapa? Ayat 18 dan 19. Saya bacakan ya. Ini penjelasan Yesus tentang tanah semak duri ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Perhatikan. Yesus bilang, itulah yang mendengarkan firman itu, ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga apa? Tidak berbuah. Ini yang aku sebut Kristen hari Minggu doa. Nah, ini ciri orang Kristen yang kehidupan dan hatinya mendua, teman-teman. Tahu mendua maksudnya apa? Ya gereja, tapi duniawi nggak bisa kutinggalkan. Pak Pendeta jangan terlalu rohani lah, jangan terlalu alkitabiah. Kenapa? Hidup ini 50-50 lah. 50-50, rohani 50, duniawi juga 50. Anak-anak muda jangan pernah setuju ya dengan yang kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya teman-teman kita yang ngomong gitu kan. Kau Juli ngapain sih kau ikut-ikut pelayanan, kau sok rajin dong. Hidup itu harus balance. Balance ya kan. Kau ini sosok mau jadi pendeta kau Juli ya. Sosok paling rohani kau gitu kan. Jangan mau dengar omongan orang seperti itu. Dan biasanya orang yang ditanam di semak duri ini, di tanah semak duri ini, orang yang lebih condong ke duniawi daripada kepada Tuhan. Makanya
Semak duri itu berarti menggambarkan apa? Kenikmatan duniawi menghimpit kita. Contohnya apa? Jelas, uang. Uang. Duit. Makanya sekolah minggu ngajarin lagu kan bagus kan ya? Apa yang dicari orang? Dulu sekolah minggu nyanyi uang, iya kan? Apa yang dicari orang petang, pagi, siang, malam? Uang. Baru? Bukan Tuhan Yesus. Betul kan ini sekolah minggu. Memang otak kita selalu duit. Gak bisa, itu menghimpit itu. Makanya kita berkali-kali bilang apa? Hati itu gak bisa berdua. Pilih Allah atau Mammon. Udah ada itu videonya di Hanya Alkitab. Apa videonya? Jangan mau jadi kaya. Siapa yang pengen jadi orang kaya sih? Terkutuk lah. Enggak juga ya. Jangan. Enggak lah. Bisa kaya, tapi lihat perbuatanmu ke Tuhan jelas enggak gitu kan? Ini adalah orang yang Senin sampai Sabtu otaknya duit, baru Minggu sok melapor kepada Tuhan dan mengucap berkat. Belum tentu duit itu dari Tuhan. Ada satu quote yang baik ya dari orang. Kalau orangnya seperti yang di tanah Semadu ini, Senin sampai Sabtu dia nyari duit dengan nipu orang, Minggunya dia datang ke gereja nipu Tuhan. Seakan-akan sok baik, gitu kan, terima kasih Tuhan kau tebus aku. Nipu Tuhan dia. Padahal Senin sampai Sabtu nipu orang dia untuk bisnisnya, kan gitu ya. Ini bahaya sekali, jangan sampai begini. Sehingga khotbah hari Minggu, khotbah pendeta hari Minggu, firman yang ditabur nggak ada gunanya kalau kita memiliki kekhawatiran hidup yang begitu dalam. Makanya perikop di Matius 6 bilang apa? Matius 6 atau Matius 7? Jangan khawatir. Itu berat tuh. Siapa sih nggak pernah khawatir? Khawatir kan kita semua. Khawatir nggak punya pacar, ya kan? Khawatir nggak punya duit. Semua kita khawatir. Tapi Yesus bilang jangan khawatir. Kenapa? Supaya fokus kita bukan kepada Mammon. Dan biasanya orang seperti ini Tuhan itu nomor kesekian dibuatnya. Sehingga orang ini akan menuai panen apa? Bukan gandum, bukan benih yang baik, tapi apa? Semak duri. Itu dia. Makanya ada dulu, ya bukan pepatah ya, tapi kayak apa lah bilangnya, anak perantauan itu nggak boleh gagah. Betul ya? Apa itu namanya? Bukan pepatah itu. Kata-kata bijak orang tua lah ya. Kalau kau nak merantau ke Jakarta, kau harus pulang membanggakan kampung di Indonesia. Siapa dari anak rantau sini? Wah, banyak anak rantau dia kan. Wah, bang itu, abang anak Medan ya kan. Anak Medan sampai ada lagunya itu, ya kan. Kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan. Anak Medan itu, ya kan. Tapi kulihat enggak, aku nggak mau kayak gitu. Enggak, bukan itu yang diajarkan Alkitab ternyata. Pokoknya semua berlomba sukses di Jakarta dan itu pernah ada dalam diriku. Karena aku pernah kerja 6 tahun di bank swasta. Pokoknya duit itu harus kubuat banyak dan aku kejar jabatan terus. Lama-lama dibuat Tuhan jatuh. Tapi ternyata di jatuh inilah aku menemukan di jamaah Tuhan. Nah itu dia. Jangan kita fokus duit, tapi enggak jelas. Ada satu kisah yang menarik dalam hidupku. Boleh sharing ya? Boleh ya? Boleh lah, karena aku yang khotbah. Boleh lah. Masa kalian atur-atur ya? Boleh. Jadi di salah satu bank aku yang lama di Jakarta Timur, aku 3 tahun di situ bank swasta. Aku berjanji sama kepala cabang, Senin sampai Rabu aku boleh lembur lewat jam 5 ke atas. Kalau bank itu biasanya dulu jam 5 udah pulang. Boleh. Tapi aku bikin peraturan sama kepala cabang, tolong Kamis aku pulang Tenggo tepat waktu. Kenapa itu? Aku mau ibadah tengah minggu di Mall Ambassador, Kalimalang Ambassador coy, nggak main-main, 2 kali nyambung angkot. Ya. Oh oke, kata ibu kepala cabang. 3 tahun aku gitu terus, sampai ada teman aku yang iri, kok dia bisa pulang Tenggo? Sudah perjanjian sama ibu kepala cabang. Setiap Kamis aku pelayanan dan ibadah tengah minggu di Ambassador. Jauh kali tempat, biarin. Mereka yang nggak ngerti Tuhan. Aku pindah bang, jauh dari Kalimalang, Pondok Indah. Tahu nggak, ibu kepala cabang itu nelpon aku. Aku pikir mungkin mau sharing, nanya gajiku naiknya berapa gitu kan. Halo, tahu nggak pertanyaan pertama? Bukan soal gaji. Kau masih gereja nggak hari Kamis? Enggak. Itu aku waktu terima telepon tuh tergugah. Dia orang seberang, bukan Kristen. Tapi teladan yang kita buat karena kita bukan fokus nyari uang, jabatan, apalagi menjilat-jilat atasan, itu akhirnya berbuah di dalam kantor. Kau masih gereja nggak hari Kamis?
Masih dong Bu, aku bilang tumben ibu nanya gitu. Mantap, teruskan gereja. Dia agama seberang, bukan Kristen. Makanya dibilang tidak berbuah di sini, dikatakan Yesus. Makanya kalau kita terhimpit oleh kekhawatiran dunia, uang, jabatan dan segala macam, engkau tidak pernah berbuah. Itu yang Yesus katakan. Itu tanah ketiga, teman-teman ya. Tanah keempat, saya harap ini kita semua ya, tanah gembala ya. Ayat 8, yuk kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2 ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada. Ini dia tanah yang baik. Bagaimana tanah yang baik di depan petani Israel? Yang dirasakan petani Israel tidak keras seperti batu dan tidak kekurangan unsur-unsur yang diperlukan, sehingga akar itu bisa merambat kemana-mana dan mempunyai tempat permanen. Teman-teman kalau lihat pohon yang begitu besar ya, yang tua, itu sulit ditebang itu. Kenapa? Akarnya udah sampai mana-mana, udah kokoh dia, nggak bisa lagi diganggu-gugat kan? Harus ditebang pakai mesin gergaji yang modern gitu kan, baru dia tertebang. Tanah yang baik adalah tempat benih tumbuh dan mempunyai akar kuat untuk masuk ke dalam tanah, dan ini menghasilkan panen yang berlimpah. Ini masalah. Di sini baru pendengar dari khotbah Yesus tentang perumpamaan menjadi masalah. Kenapa? Gak ada yang berbuah 30 kali lipat. Gak ada. Sejarahnya gak ada. Gak ada petani Israel bisa sampai 30, 60 sampai 100 kali lipat. Maksimum 10 doang. Ini masalahnya. Di sinilah masalah. Waktu mendengar Yesus pasti mereka mikir, hah? 30, 60, 100. Lu pernah? Sampai 30, 60, 100. Mereka bingung di sini. Karena ini nggak pernah kejadian. Tapi yang dimaksud Yesus ini untuk orang-orang percaya. Ingat kemarin kita berkata perumpamaan itu wahyu bagi orang percaya, penghakiman bagi orang tidak percaya. Dan apa penjelasannya? Ayat 20-nya di ayat terakhir. Perhatikan di bawah ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kata apa yang perlu kita garis bawahi di ayat 20? Satu, terus yang sistematis. Mendengar, menyambut, berbuah. Keren sekali Yesus menjelaskannya. Inilah orang Kristen yang benar. Dia mendengar firman, rajin ke gereja, tapi bukan hanya sekedar dengar, disambutnya firman untuk dipelajarinya, didalaminya, dikritisinya, lalu hidupnya berbuah. Ingat, berbuah itu bukan untuk diri sendiri. Tidak pernah pohon makan buahnya sendiri. Yang beli orang pasti, dirasakan orang. Buah itu untuk orang lain. Ini adalah ciri Kristen yang bukan minum susu lagi, tapi makan daging. Siapa suka makan steak? Nah ini ciri orang Kristen yang kedagingan. Enggak, kita harus makanan keras, enggak susu lagi. Ciri-cirinya apa Pak Pendeta? Orang Kristen tanah yang baik, jemaat GKTI aja dah pasti. Apa itu? Mencatat firman. Setelah itu apa? Rajin melayani. Itu kan jelas. Setia pada komitmen. Itu dia jelas. Kalau kita sudah pendengar tapi nggak jadi pelaku, namanya apa? Munafik, ya. Bukan pakai F lagi, P, munafik, gitu ya kan? Masa kita mendengarkan firman Tuhan Alkitab, ampuni saudaramu, tapi sampai sekarang kita nggak bisa ngampuni saudara. Nah, itu munafik itu. Buat apa datang ke gereja ya? Sehingga berbuat 30, 60 sampai 100 adalah jiwa baru. Ini yang menjadi beban kita kamu ya. Saya harap orang seperti Timothy, Holong, Jainal, Julie, kalian juga harus bisa merintis gereja. Itu tanda kalian berbuah. Sama seperti Romi tadi bilang dalam rapat kita, kalau kalian hanya pelayanan di gereja tapi kalian tidak dihargai, gereja itu tidak dikenal, bahkan dia nggak bagus. Buat apa? Tiba-tiba Jainal hilang, no problem dengan gereja itu. Aku kalau Jainal keluar atau hilang, nangis. Merasa kehilangan. Kenapa nggak dari dulu dia keluar? Enggak ya. Ini yang penting teman-teman. Ini dia, harus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Dan kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, seluruh gereja merayakan Pentakosta. Petrus,
Sebelum turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem, semua orang tahu Petrus ini adalah orang pengecut, sanguin, dan banyak ngomong. Dari 10 yang diomongkannya 11 yang salah. Ya. Artinya belum ngomong pun udah salah dia kan. Yesus, aku siap mati untuk kau. Allah ya Allah, Petrus gaya gaul lah. Padahal kau nanti menyangkal lagu 3 kali. Tapi begitu Roh Kudus tercurah, teman-teman, Petrus bukan menjadi Petrus yang sama. Apa yang dilakukannya? Khotbah dia langsung. Kami bukan mabuk. Siapa bilang kami mabuk? Yesus yang kalian salibkan itu telah ditentukan Allah menjadi juru selamat dunia yang menebus dosa ini. Dari khotbahnya hasilnya apa? 3.000 orang bertobat. 3.000 jiwa dihasilkan Petrus. Itu sekali khotbah. Aku 3.000 kali khotbah, satu orang nggak tobat-tobat sampai sekarang. Pusing juga aku. Capek juga aku ini. Bertobat kali. Jadi aku mau semua yang di sini, Romi harus menjadi Romi yang baru. Timothy harus menjadi Timothy yang baru. Itu tandanya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Itu tandanya Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Jadi bukan soal bahasa roh, bukan soal itu. Janganlah. Tapi kita harus menjadi berkat. Bagaimana memulainya Pak untuk mendapatkan jiwa baru atau berbuah? Wah, gampang sekali. Mulailah dari penyampaian firman, rekam sendiri 1 menit. Itu aku dulu 1 menit gitu doang. 1 menit. Rekam posting. 1 menit. Lama-lama lanjut bikin persekutuan kecil-kecilan gitu. Di mana? Di kantornya nanti ngolong, yang Kristen. Kita berdua yuk setiap Jumat kalau teman kita lagi sholat, kita bikin yuk doa bersama gitu. Kalau kita hanya 3 orang, gak apa-apa. Kita kolong yang main gitar. Oh, itu tandanya kau pasti akan berdoa. Tapi kalau sampai sekarang kita diam doang, diam, nggak melakukan apa-apa. Ini Pak Melki ini katanya setiap malam akan melakukan persekutuan atau ibadah bilangnya Pak? Persekutuan lah ya. Ada liturginya atau belum Pak? Ada kadang. Udah berbuah. Artinya dia udah bisa mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk kumpul dan berdoa bersama. Itulah yang harus kita lahirkan. Pemuritan harus melahirkan murid baru. Pemuritan harus melahirkan pemimpin baru. Gitu. Amin ya. Amin ya. Jadi dari dulu itu kami buat 15 orang persekutuan. Lama-lama turun memang. Hanya tinggal 3 orang, 5 orang. Makanya kami nggak takut kehilangan jemaat. Karena kami udah teruji. 3-5 orang pernah kami ibadah. Lanjut terus. Puji Tuhan sekarang teman-teman membantu untuk bisa join di gereja. Lanjut terus. Ada stepnya. Aku dulu yang belum dosen, akhirnya ngajar jadi dosen. 60 siswa aku langsung. Ada pertumbuhan. Begitu loh. Itu tanda kita di tanah yang baik. YouTube kita juga baru setahun sudah 900 subscriber. Iya kan? Jadi tolong ya, bentar lagi 1000 itu ya. Tolong dibantu ya. Di mana jasa beli subscriber? Di mana? Oh jangan. Jangan pakai jasa beli subscriber lah. Bahaya. Itulah tanah yang baik. Sehingga apa maksud perumpamaan ini? Perumpamaan adalah firman Allah yang diberitakan dan melihat bagaimana kita umat pilihannya mendengar dan melakoni firman yang ditaburkan Yesus Kristus. Kalau kau bebal keras hati seperti ahli Taurat dan orang Farisi, no, kau itu di pinggir jalan. Kalau kau cari Yesus hanya mau enak, mujizat, berkat, no, kau nggak berakar, kau nggak tanah batu. Kalau kau masih terhimpit dengan kehidupan duniawi, uang, kau semak duri. Tapi jadilah tanah yang baik sehingga kau berbuah kepada semua orang. Amin. Minggu depan kita akan selesaikan ini ayat 9 sampai 12, karena 13 sampai 20 itu penjelasan Yesus. Jadi saya harap itu tidak kita bahas lagi. Setelah minggu depan kita masuk ke perikop selanjutnya, yaitu tentang perumpamaan yang baru. Saya harap teman-teman tetap semangat. Anak muda ini hari Pentakosta. Buktikan dirimu dipenuhi Roh Kudus. Jangan lagi malas-malas dan buktikan engkau berbuah. Ayo, jangan malas, kita maju terus untuk mendukung pelayanan kita. Amin.